warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang telah menderang saat ini. Alhamdulillah kita pagi ini dapat mengadakan kegiatan pembelajaran ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Sudah selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Pak. Masih semangat? Semangat. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Sebelum di Madinah itu di Mekah dulu ya. Diawali dengan biografi singkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah meninggal dunia sebelum ia dilahirkan. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta Aminah menyusul ayahnya meninggal dunia. Selanjutnya Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sehingga hingga berusia 8 tahun. Setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, ia tinggal bersama pamannya. Abu Talib perilakunya nama pamannya Abu Talib karena perilakunya yang santun dan ia mendapatkan perhatian dari penduduk sekitarnya di Mekah dan mendapat tempat di hati mereka. Di kalangan masyarakat Mekah, Muhammad dikenal sebagai orang yang amanah dan jujur. Oleh karena itu, mereka memanggilnya dengan sebutan Muhammad Al-Amin atau Muhammad yang dapat dipercaya. Selanjutnya, sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang menjadi anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi diajarkan tentang bagaimana cara menjalani hidup. Paman Nabi melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya pada usia 12 tahun. Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad ikut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hingga 3 tahun sudah Nabi mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya, di mana pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria dan hasilnya sangat luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Selanjutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Monggo Mas Imam dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah,
Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia Nabi Muhammad. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau rasul. Setelah diangkat menjadi rasul, pada saat itu ia mulai menyeru kepada orang-orang terdekatnya untuk memeluk Islam dan hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama 3 tahun ia mendakwahkan Islam secara diam-diam di kota Mekah. Setelah itu ia melakukan dakwah dengan terang-terangan dengan turunnya wahyu yang kedua untuk memerintahkannya berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak umatnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, menegakkan kalimat tauhid dan meninggalkan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Namun perjuangan Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dari kaumnya sendiri. Para pembesar Quraisy mendeklarasikan penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW dan mulai mengganggu setiap aktivitas dakwah beliau yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Sehingga setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau terpaksa harus berhijrah ke Madinah. Hasilnya hikmah dakwah Rasulullah di Mekah. Kalau Mas akan dibacakan hikmah dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, memahami bahwa Allah pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Quran surat Al-Hajj ayat 75 dan Al-Baqarah ayat 214. Yang kedua, memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah. Artinya, tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Mungkin materinya cukup sampai di situ. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi untuk tugas tambahan nanti setelah pulang sekolah harap dibuka modulnya tentang bab perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah dan mengerjakan tugas evaluasi ya. Ya Pak. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Oke, baik Pak. Siap, Pak. Ya, mungkin untuk materi perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah sampai sini saja. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la